Assalamualaikum kawan. Mari kita belajar bersama. Yang mau subscribe boleh loh. Tapi kalau yang nggak mau juga enggak apa-apa. Tapi ya tolonglah di subscribe biar kayak youtuber yang lain. Oke, pertemuan kali ini kita bakalan belajar tentang vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang ditentukan oleh panjang dan arah. Jadi kalau misalnya saya punya vektor, misal ini vektor A, itu arahnya ke atas. Nah, ini namanya vektor A. Kalau dia berbalik arah menjadi ke bawah dengan sejajar, itu jadinya minus A. Jadinya vektor minus A gitu. Terus ada yang namanya vektor posisi nih. Vektor posisi itu sendiri adalah vektor yang berpangkal di titik 0 atau pusat koordinat. Vektor posisi di titik A dinotasikan dengan OA atau A atau A. Jadi kalau vektor tuh identik dengan ada anak panah di atasnya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, untuk vektor sendiri ada yang dua dimensi. Dua dimensi itu X dan Y. Jadi kalau dalam bentuk aljabarnya jadi XI plus YJ. Kalau di dalam vektornya dia bentuknya ke bawah. Oke, untuk panjang ya formulanya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Tuh kalau mau nyari panjang. Oke, untuk yang kedua ada tiga dimensi nih. Tiga dimensi itu sebenarnya sama aja, cuman dia ada variabelnya, ada Z. Jadi X, Y, Z. Untuk nyari panjangnya juga sama, jadi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal aja kali ya. Untuk yang pertama kita bakalan belajar tentang geometri vektor. Jadi tentang arah-arahnya dalam bentuk geometrinya. Oke, contoh yang pertama terdapat vektor A itu arahnya ke atas, vektor S arahnya ke bawah. Tentukanlah, panjang banget ya ini. Oke, langsung nomor 1 dia arahnya ke bawah. Kenapa? Karena R-nya itu tadinya ke atas, kalau minus bentuknya jadi ke bawah. Untuk yang kedua itu 2S, berarti S-nya itu panjangnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Berarti kita punya 1, 2 gitu, gampang lah. Untuk yang R-nya setengah R itu berarti ukurannya lebih kecil setengah. Untuk yang minus 3/2 itu kan berarti 1,5 kan. Nah, 1,5 S tapi minus berarti naiknya ke atas 1,5 gitu. Oke, lanjut yang E, berarti dia 2R dikurang S, berarti 2R 1, 2 S-nya berarti naik ke atas 1 gitu karena minus. Nah, akhirnya vektornya dari sini ke sini gitu. Untuk yang F itu 2R berarti 1, 2. Nah, 3S-nya turun ke bawah berarti kan 1, 2, 3. Cakep. Berarti dari titik sini ke bawah. Itulah vektornya. Oke, untuk yang G berarti setengah R, setengah turun ke bawah 2S-nya 1, 2. Berarti vektornya dari sini ke sini. Oke, untuk yang ini, nah ini dikali ke pelangi dulu nih, jadi setengah R sama 3/2S, berarti setengah R ditambah 3 setengah 1 setengah, berarti setengah turun ke bawah 1,5 S. Nah, berarti titiknya dari sini ke sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih gampang. Oke, lanjut kita contoh soal kedua. Oke, sekarang ada jajar genjing PQRS. Wah, kebalik nih dia. PQRS. Oke, dengan PQ itu A, QR itu adalah B. Vektornya adalah PQ dan QR. Oke, PQRS adalah sejajar genjang di mana PQA, QRB. Tentukan vektor di bawah ini. Oke, kita langsung ke nomor 1. Dari Q ke P. Berarti dia melawan arah nih, melawan arah si A. Berarti dari Q ke P. Berarti hasilnya minus A karena dia berlawanan arah. Oke, dari R ke Q. Bentuknya berlawanan arah juga dari B. Berarti hasilnya minus B. R ke S. Dari S ke R, kebalik. Nah, berarti dia sejajar nih sama PQ. Otomatis jawabannya adalah A. Oke, dari S ke P. Berarti dia sejajar sama RQ. Otomatis hasilnya pasti sama RQ. Hasilnya minus B. Gampang. Lanjut. Nomor 3 ada segi 6 beraturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap. Dia ada segi 6 beraturan.
P, Q, R, S, T, U. Nah, kalau ini benar urutannya. Dengan PQ itu vektornya adalah A dan QR itu vektornya adalah B. Oke, kita lihat soalnya. PQRSTU adalah segi 6 beraturan. PQ itu A, QR itu B. Tentukan vektor di bawah ini dalam bentuk A dan B. PX. Nah, oke, ini soalnya. Oke, kita lanjut ke PX. Nah, PX itu dari P ke X. Nah, dia tuh kan sejajar nih sama QR. Otomatis jawabannya adalah B. Sekarang yang PS, hapus dulu. PS berarti dia 2 kalinya dari QR. Atau PX berarti hasilnya 2B. Dari Q ke X. Hapus dulu nih. Dari Q ke X. Berarti dia bisa 2 arah nih, bisa dari sini. Nah, terserah kalian dah tuh, dari Q ke R ke X atau dari Q ke P ke X. Itu suka-suka. Kita pakai yang ke R aja dulu ya. Jadi sama aja sih hasilnya bakalan. Jadi dari Q ke R ke X berarti B dikurang A karena R ke X-nya kebalikannya dari PX. Oke, kita lanjut dari R ke S. Nah, R ke S itu sejajar nih sama PX, berarti hasilnya sama. Gampang ini mah. Ya, cepil dah. Oke, lanjut soal nomor 4. Segi 6 beraturan lagi. A, B, C, D, E, F. Oke, kita lihat apakah sama soalnya. Oh, vektornya dari pusat nih. Dari O ke B itu R, O ke A itu Q. Bedanya seperti itu. A, B, C, D, E, F adalah segi 6 beraturan. OA itu Q, OB itu R. Tentukan vektor di bawah ini dalam bentuk Q dan R. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari A ke B. Berarti dari A ke B itu urutannya dari A ke O dulu, baru O ke B gitu ya. Berarti dari A ke O itu min Q karena dia berlawanan arah. O ke B itu R. Berarti jawabannya min Q plus R. Sekarang dari D ke B. Dari D ke B itu O ke D, terus O ke B gitu. D ke O ke B gitu ya. Berarti O ke D itu Q karena sama dengan OA. Terus OB itu R. Jadi Q plus R. Oke. Sekarang dari O ke C. Dari O ke C. Berarti kita bisa O ke B, B ke C gitu ya. O ke B, B ke C. Oke, dari O ke B itu R, B ke C itu min Q. Berarti jawabannya adalah R min Q. Atau sebenarnya dia sejajar nih sama AB kan ya. Bisa aja kita tulis min Q plus R gitu. Tapi sama aja, mau dibalik juga sama aja, asal tandanya sama. Oke, sekarang dari F ke D. Dari F ke D itu ada beberapa cara nih. Bisa kamu F ke O ke D, F ke A ke D, F ke C ke D, atau F ke E ke D. Tapi kayaknya gampang F ke A ke D deh. Kita itu aja ya. Tapi sebenarnya sama aja. Coba kalian pakai yang cara yang lain. F ke A, terus A ke D. Berarti F ke A itu R, A ke D itu negatif 2Q karena dia 2 kali lipatnya dari min Q. Oke, selesai. Lanjut, contoh soal kelima. Segitiga, sekarang beda lagi nih. Ada segitiga PQR. Sudutnya vektornya adalah PQ dan PR. PQ-nya Z, PR-nya adalah X. Segitiga PQR mempunyai vektor PQ Z, Q, PR, X, M di titik tengah QR. Tentukan vektor di bawah ini dalam bentuk Z dan X. Ya, kebelit-belit. Maaf ya bang. Maaf ya kawan. Bang.
Oke, kita masuk ke Ki R. Dari Ki ke R. Ya, kelewatan panahnya. Oke, dari Ki ke R berarti Ki ke P terus ke R gitu ya. Ki ke P adalah negatif Z, P ke R itu adalah X. Berarti dapatnya min Z plus X. Atau kalau mau dibalik boleh, X min Z boleh, sama aja. Oke, dari kedua Ki ke M. Dari Ki ke M berarti kan dia bilangnya titik tengah nih, berarti dia setengahnya dari Z min X, min Z plus X, min Z plus X, berarti dia setengahnya, berarti dapatnya min Z plus X bagi 2. Oke, dari P ke M ini bisa dua cara nih, bisa P ke R, P ke Ki ke M, P atau P ke R ke M. Nah, kita pakainya P ke Ki ke M aja karena Ki ke M-nya kita udah punya. Jadi P ke Ki itu Z, Ki ke M itu min Z plus X. Jadi jawabannya dapatnya ini, Z plus min Z plus X per 2. Nah, si Z-nya itu kita samain penyebutnya. Berarti 2 per 2. Kenapa 2 per 2? Karena bawahnya 2. Kalau 3 berarti atasnya 3 per 3 gitu. Nah, ditambah min Z plus X. Nah, ini kita samain. Z-nya kan ada Z dikurang 2Z dikurang Z, berarti hasilnya Z plus X per 2 gitu. Gampang lah. Lanjut, kita nomor 6. ABCD adalah trapesium dengan BC dan AD sejajar. M di titik tengah AD, N di titik tengah BC, AB 2A, BC 2Z, AD 6Z titik. Tentukan vektor NM dalam bentuk AZ. Oke, ini trapesiumnya ABCD. Nah, tadi yang diketahui adalah AD itu sejajar dengan BC, M itu di titik tengah AD. Berarti ada di sini M-nya, dan N itu di titik tengah BC. Oke, ini dia. Nah, tadi dia bilang AB, vektor AB itu adalah 2A, berarti 2A, BC itu 2Z, AD itu sama dengan 6Z. Nah, yang ditanya adalah dari N ke M. Berarti dari titik N ke M. Nah, berarti bisa dari N ke B ke A ke M atau N ke C ke D ke M. Tapi kan kita nggak tahu CD-nya nih. Berarti kita pakai yang sebelah kanan aja. Oke. Nah, kita bagi 2 dulu nih atasnya, karena dia bisa dibagi 2, ini kan 2Z, berarti atas BN itu Z, NC itu Z. Karena dibagi 2. Oke, yang bawah juga berarti dapatnya 6 bagi 2 3Z. Ini juga 3Z. Oke, kita lanjut. Berarti B dari N ke B. Dari N ke B, B ke A ke M. Berarti N ke B itu negatif Z, B ke A itu negatif A ke M itu negatif plus 3Z. Nah, bentuk kayak gini. Nah, Z ini kan bisa dijumlah nih sama ini, dapatnya 2Z. Min A, gampang. Min 2A, gampang. Lanjut, kita langsung ke nomor 7. Tanpa berlama-lama, ya ini OABC sejajar genjang. Ya itulah, pokoknya baca sendiri dah. Ya, ini jajar genjang ya. OABC. OC, vektornya OC dan OA. OC itu 6T, OA itu 6Z. Nah, AC ada D di garis AC, terus AD itu 1/3, berarti di sekitar sini lah ya. Oke, ini D. Yang ditanya adalah O ke D. O ke D, berarti kita bisa dari O ke A ke D nih, tapi kita cari AD-nya dulu, ya kan? Cari AD itu harus bisa cari AC-nya dulu biar dapat persamaannya. Nah, nyari AC itu dari A ke O ke C. Kita bisa cari A ke O ke C, berarti A ke O itu negatif 6Z, O ke C itu plus 6T. Nah, itu kita masukin ke formulanya yang diketahui. AD itu 1/3 dari AC. AC-nya kan tadi udah dapat min 6Z plus 6T. Berarti tinggal disubstitusikan, dapatnya seperti ini. Nah, ini dikali pelangi deh.
Jadi sepertiga dikali min 6Z dapat min 2Z, sepertiga dikali 6T dapat 2T. Nah ini kita dapat AD nya, tinggal cari deh, berarti O ke A ke D untuk nyari OD. Berarti O ke A itu 6Z, A ke D itu yang tadi. Bentuknya jadi seperti ini, ya kan, tinggal disubstitusikan aja. Nah bisa dijumlah deh, 6Z ditambah min 2Z itu dapat 4Z plus 2T. Gampang, lanjut. Oke lanjut, kita masuk ke operasi bilangan vektor. Oke, sebelum ke bilangan vektor kita masuk ke mencari vektor dalam dua titik. Jadi misalnya ada titik A dan titik B. Jadi kalau mau nyari A, B, vektor AB itu B dikurang A. Jadi yang belakang dikurang yang B, yang belakang dikurang yang depan. Itu formulanya. Mau 3 dimensi, 2 dimensi sama. Oke lanjut, kita masuk ke soalnya. Ini ada titik A, B, C. Sederhanakan vektor di bawah ini. Oke, yang pertama adalah A, AB plus BC plus CD. Berarti AB itu dapatnya B dikurang A karena AB, BC itu C dikurang B, CD itu D dikurang C. Oke, tinggal dicoret-coret deh yang bisa dicoret. B ketemu B, minus C dikurang minus C, minus A ditambah D. Atau kita balik, D dikurang A, berarti dapatnya AD dari formula yang tadi, yang di belakang dikurang yang depan, berarti dapatnya AD. Oke lanjut, yang kedua berarti kita punya ya, atau kalau misalnya mau dicari cara yang depan dicoret yang ke belakang aja, nanti hasilnya tinggal dapat itu. Oke, yang kedua berarti AB itu B dikurang A dikurang CB, berarti B dikurang C. Berarti B nya bisa kita coret nih. Nah si A nya berarti min A plus C. Kenapa plus? Karena dikali pelangi kan, minus ketemu minus plus, jadi OC dikurang A, berarti C dapatnya AC. Oke lanjut, yang ke C berarti kita dapat formulanya ini, tinggal disubstitusikannya aja, yang belakang dikurang yang depan, berarti bisa dicoret nih, B sama B terus C sama C, berarti sisanya adalah negatif A ditambah D, karena dia kan minus ketemu minus jadi plus, berarti D. Nah tuh minus ketemu minus jadi plus, jadi D dikurang A, berarti dapatnya AD. Oke lanjut, terakhir yang D, berarti kita punya sama kayak tadi konsepnya, yang belakang dikurang yang depan, dapatnya seperti ini. CB itu berarti B dikurang C. Nah ini kita coret-coret nih, A sama A, B sama B, C sama C. Nah karena udah habis semua berarti dia hasilnya 0 gitu. Kita lanjut ya. Nomor 2, tentukan hasil vektor di bawah ini jika vektor P 3 min 21 Q 3 5 9. Oke, untuk soalnya ada 4. Oke, ini yang pertama berarti 2P plus 3Q, berarti P nya dikalikan 2 dan Q nya dikalikan 3, berarti bentuknya jadi gini, 2 dikali 3 min 2 1 ditambah 3 dikali 5 dikali 3 5 9 gitu. Nah ini tinggal dikali ke dalam, 2 kali 3 6, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 1 2, 3 kali 3 9, 3 kali 5 15, 3 kali 9 27. Tinggal dijumlah deh, 9 tambah 6 dapatnya 15, min 4 tambah 15 dapat 11, 2 tambah 27 dapatnya 29. Ya gitu dah pokoknya. Yuk nomor 2 itu sama aja, yang B sama aja, 5 nya P nya dikali 5, Q nya dikali 2, bentuknya bakalan seperti ini. Nah ini tinggal dikali, berarti dapatnya 15 negatif 10 sama 5, yang ini 6 10 18, tinggal dikurang deh, hasilnya 9 min 20 13 gitu.
Yang C berarti kita kerjain dulu nih yang di dalam kurung, si P sama Q nya ditambah dulu, berarti dapatnya 6 min 10 10 gitu ya. Berarti dapatnya 6 3 10 gitu. Berarti ini tinggal dikali ke dalam deh, dapatnya 18 9 30. Terakhir kita punya 3P min 2Q, berarti P nya dikali 3, Q nya dikali 2. Bentuknya seperti ini, dikalikan ke dalam saja. Yang 2 juga, berarti dapatnya ini, tinggal dikurang deh. 9 kurang 6, loh kok 15, harusnya 3 ya, dan ke bawahnya benar. Gitu deh jadi jawabannya. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Gampang lah, masih gampang. Dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan boleh loh di share ke yang lain biar pintar bersama.